Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A akan mempresentasikan trombosit. Nama anggotanya yang pertama Rahmawati Nur Aini dengan NIM 183300095. Yang kedua Anissa Rahman dengan NIM 183300096. Yang ketiga dengan nama Ella dengan NIM 183300101. Yang keempat dengan nama Ainurul Aziza dengan NIM 183300104. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada latar belakang. Darah merupakan suatu jaringan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya merah. Warna merah keadaannya tidak tetap tergantung dari banyaknya oksigen dan karbon dioksida di dalamnya. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida warnanya merah tua. Adanya oksigen di dalam tubuh dapat diambil dengan jalan pernapasan. Zat ini sangat berperan dalam peristiwa pembongkaran atau metabolisme di dalam tubuh. Darah merupakan suatu jaringan cair yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama bahan intraseluler dan yang kedua unsur-unsur padat. Bahan intraseluler merupakan suatu cairan yang disebut dengan plasma. Sedangkan unsur-unsur padat merupakan cairan yang disebut dengan sel darah. Di dalam sel darah terdapat tiga bagian. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, kemudian ada leukosit atau sel darah putih, dan yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Kemudian di sini ada definisi trombosit. Trombosit merupakan fragmen kecil di dalam tubuh yang tidak memiliki warna, sering disebut dengan keping darah. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersama dengan sel darah merah dan sel darah putih. Trombosit atau keping darah yaitu fragmen sitoplasmik tanpa inti berdiameter 2-4 mm yang berasal dari megakariosit. Hitung trombosit normal pada darah tepi yaitu 150.000 sampai 400.000 per ultramikro. Proses pematangannya selama 7-10 hari di dalam sumsum tulang. Trombosit dihasilkan oleh sumsum tulang yang berdiferensiasi menjadi megakariosit. Selanjutnya, trombosit atau platelet sangat penting untuk menjaga hemostatis tubuh. Adanya abnormalitas pada vaskuler, trombosit, koagulasi, dan fibrinolisis akan mengganggu hemostatis sistem vaskuler yang mengakibatkan peredaran abnormal atau gangguan pada perdarahan. Selanjutnya, kelainan perdarahan ditandai dengan kecenderungan untuk mengalami pendarahan yang bisa terjadi akibat kelainan pada pembuluh darah maupun kelainan pada darah. Kelainan yang terjadi bisa ditemukan pada faktor pembekuan darah atau trombosit. Dalam keadaan normal, darah terdapat di dalam pembuluh darah arteri, vena, maupun kapiler. Jika terjadi pendarahan, darah keluar dari pembuluh darah tersebut baik ke dalam maupun keluar tubuh. Tubuh mencegah dan mengendalikan pendarahan melalui beberapa cara. Hemostatis adalah cara tubuh untuk menghentikan pendarahan pada pembuluh darah yang mengalami cedera. Hal ini melibatkan tiga proses utama. Yang pertama ada konstriksi atau pengkerutan pembuluh darah, yang kedua ada aktivitas trombosit, yang ketiga ada aktivitas faktor-faktor pembekuan darah, seperti protein yang terlarut dalam plasma. Fungsi trombosit yaitu pertama ada berperan sebagai respon inflamasi, mencegah pendarahan, mencegah kebocoran darah spontan pada pembuluh darah kecil dengan cara agresi, adesi, sekresi, dan fusi. Gangguan pendarahan selanjutnya. Yang pertama ada cacat vaskuler, yaitu seperti purpura sederhana dan sinusitis, vaskulitis hipersensitivitas, kekurangan vitamin C, amioidisis, adrenokostikoteroid, talangeksia, hemoragik, penyakit Ehlers-Danlos, dan purpura Henoch-Schönlein. Selanjutnya ada gangguan trombosit, menurunnya trombositopenia, fungsi trombosit abnormal. Lalu yang ketiga ada gangguan koagulasi, yaitu defisiensi faktor koagulasi, keberadaan faktor antikoagulan. Lalu ada fibrinolisis berlebihan. Yang pertama ada koagulasi intravaskuler diseminata dan fibrinolisis primer. Perdarahan dalam kulit. Selanjutnya ada peteki, purpura, eksimosis, dan hematom. Selanjutnya ada patofisiologi pada trombosit. Trombositopenia adalah penurunan jumlah trombosit kurang dari 200.000 mm3 dalam sirkulasi. Kelainan ini berkaitan dalam peningkatan resiko
perdarahan hebat, bahkan dengan cedera ringan atau pendarahan spontan kecil. Trombositopenia primer dapat terjadi akibat autoimun yang ditandai oleh pembentukan antibodi terhadap trombosit, misalnya pada penggantian darah yang masif atau transfus ganti, pembedahan bypass kardiovaskuler, dan keadaan-keadaan yang melibatkan pembekuan dalam pembuluh darah. Selanjutnya yaitu obat atau penyakit. Ini adalah beberapa penyebab trombositopenia sekunder seperti akibat dari yang pertama infeksi HIV, yang kedua obat-obatan seperti heparin, quinine, antibiotik yang mengandung sulfa, terus beberapa obat diabetes, per oral, garam emas, dan rheumatism. Yang ketiga yaitu infeksi berat yang disertai septikemia atau keracunan darah. Yang keempat yaitu leukemia kronik pada bayi. Yang kelima yaitu limfoma, dan yang keenam adalah purpura thrombocytopenic idiopathic atau ITP, yaitu trombositosis. Jadi trombositosis adalah peningkatan jumlah trombosit di atas 400.000 mm3 dalam sirkulasi. Trombositosis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, trombositosis primer. Jadi trombositosis primer ini dapat terjadi pada polistemia vera atau leukemia granulomastik kronik, di mana bersama kelompok sel lainnya akan mengalami proliferasi abnormal sel megakaryosit dalam sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu trombositosis sekunder. Jadi trombositosis sekunder ini terjadi akibat infeksi, olahraga, ovulasi, dan stres atau kerja fisik disertai pengeluaran trombosit dari tubuh cadangan, atau saat terjadi peningkatan permintaan sumsum tulang seperti pada pendarahan atau pada anemia hemolitik. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang hemofilia. Hemofilia adalah penyakit akibat gangguan pembekuan darah karena kekurangan faktor 7 dan 9. Jadi hemofilia ini akan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama hemofilia A, yang kedua hemofilia B. Hemofilia A atau sering disebut dengan hemofilia klasik disebabkan karena bukan dari faktor genetik. Tapi gangguan tipe ini terjadi saat tubuh kekurangan faktor pembeku darah 7. Hal ini berhubungan dengan kehamilan, kanker, penggunaan obat-obatan tertentu, dan penyakit lupus. Tipe ini termasuk langka dan berbahaya jika terjadi pada manusia. Yang kedua, hemofilia B. Hemofilia B disebabkan karena tubuh kekurangan faktor pembeku darah 9. Umumnya, gangguan ini diturunkan oleh ibu atau bisa terjadi karena perubahan atau mutasi pada gen sebelum bayi lahir. Tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam hemofilia. Selanjutnya akan membahas tentang faktor penyebab hemofilia. Jadi faktor penyebab hemofilia ini yang pertama faktor genetik. Faktor genetiknya yaitu faktor yang disebabkan karena bawaan dari keturunan. Misalkan pada masa kehamilan ibunya memiliki riwayat hemofilia, kemungkinan besar sang anak akan mempunyai penyakit tersebut jika tidak diobati. Untuk itu perlunya ada tes genetik terhadap ibu agar dapat meminimalisir sang anak terkena penyakit hemofilia. Yang kedua, faktor komunikasi antar sel. Jadi faktor ini adalah adanya interaksi antar sel yang dapat menyebabkan hilangnya satu bagian atau kerusakan pada sel itu, sehingga akan terjadi kecacatan pada anak yang baru lahir. Kemudian faktor epigenik. Jadi faktor epigenik ini faktor di mana lingkungan bisa mempengaruhi jumlah protein. Jadi karena hemofilia tersebut kan akan mempengaruhi faktor 7 dan 9. Kemudian faktor itu akan mempengaruhi si protein ini sehingga akan mengakibatkan faktor epigenik terjadi. Tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam hemofilia. Yang kedua, faktor penyebab hemofilia. Sekarang akan menjelaskan tentang patogenesis penyakit hemofilia. Jadi, patogenesisnya itu proses terjadi dimulai dari terjadinya cedera pada permukaan jaringan yang kemudian dilanjutkan pada permukaan fosfolitit trombosit yang akan mengalami agregasi. Adanya proses utama homeostatis pada pembekuan darah. Yang pertama, fase konfeksi sementara atau respon langsung terjadinya cedera. Yang kedua, reaksi trombosit yang terjadi dari adherensi seperti faktor 3 dari membran trombosit juga mempercepat reaksi.
ketiga, pengaktifan faktor-faktor pembekuan seperti faktor 3 dari membran trombosit juga mempercepat pembekuan darah dengan cara ini. Jadi terbentuklah sumbatan trombosit yang kemudian diperkuat oleh protein filamentosa yang dikenal dengan fibrin. Slide selanjutnya yaitu penyakit von Willebrand. Apa itu penyakit von Willebrand? Yaitu suatu penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan atau kelainan pada faktor von Willebrand di dalam darah yang sifatnya diturunkan. Faktor von Willebrand adalah suatu protein yang mempengaruhi fungsi trombosit. Faktor von Willebrand ditemukan di dalam plasma, trombosit, dan dinding pembuluh darah. Jika faktor ini hilang atau jumlahnya kurang, maka tidak akan terjadi penyumbatan. Pembuluh darah yang terluka, proses melekatnya trombosit ke dinding pembuluh yang mengalami cedera. Sebagai akibatnya, pendarahan tidak akan segera terhenti sebagaimana mestinya, meskipun pada akhirnya biasanya akan berhenti. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu pertama, trombosit atau bisa juga disebut dengan keping-keping darah adalah fragmen sitoplasmik tanpa inti berdiameter 2-4 mm yang berasal dari megakaryosit. Hitung trombosit normal dalam darah tepi adalah 150.000 sampai 400.000 UL dengan proses pematangan selama 7-10 hari di dalam sumsum tulang. Trombosit dihasilkan oleh sumsum tulang di dalam sistem sel yang berdiferensiasi menjadi megakaryosit. Yang kedua, trombosit memiliki banyak fungsi, khususnya dalam mekanisme hemostatis. Berikut fungsi dari trombosit. Yang pertama itu mencegah kebocoran darah spontan pada pembuluh darah kecil dengan cara adhesi. Yang kedua, sekresi, agresi, dan fusi hemostatis. Sitotoksis sebagai sel efektor penyembuhan jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.